Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Istiqomah, Nanik Suryanti, Reza Emilia Putri, dan Mia Eva Yanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem keuangan bank konvensional. Pertama, latar belakang terbentuknya bank konvensional. Latar belakang terbentuknya bank konvensional pada masa Babilonia yang diduga sebagai usaha perbankan dan telah memegang peranan dan perdagangan adalah Yunani dan Romawi. Bank pada masa itu masih bersifat tukar-menukar mata uang dan berkembang menerima tabungan, menitipkan, serta meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjam penukar uang dengan uang pada waktu dikenal dengan pedagang uang. Pada tahun 200 sebelum Masehi, di Babilonia telah dikenal dengan istilah bank yang menukarkan atau meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% per bulan. Lembaga perbankan pertama kali terbentuknya di Yunani pada tahun 560 sebelum Masehi. Setelah Yunani, terbentuklah pula usaha bank di Romawi yang operasinya telah lebih luas. Pada tahun 509 sebelum Masehi, perbankan jatuh atau merosot bersamaan dengan jatuhnya kota Roma. Namun pada tahun 527 sampai 565, perbankan mulai bangkit lagi karena adanya Justinianus mengkodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel. Perkembangan ini sejak adanya perdagangan dengan Cina, India, dan Ethiopia, sehingga yang ditetapkan sebagai mata uang internasional adalah mata uang Konstantinopel. Pada abad pertengahan inilah perbankan modern mulai mengalami perkembangan. Didirikannya bank di Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1827 yang dikenal dengan The Javanese Bank N.V. kemudian dinasionalisir oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Umum Nasional adalah sebagai bank konvensional yang merupakan salah satu bank nasional tertua yang telah mengalami perubahan zaman. Bank Umum Nasional didirikan pada tanggal 2 September 1952 setelah Indonesia merdeka oleh para tokoh politik di Partai Nasional Indonesia. Bank Umum Nasional mengalami peningkatan yang cepat sehingga membuka 2 jaringan cabang di berbagai kota. Sejak tahun 1954 mendapat izin untuk beroperasi sebagai bank devisa luar negeri dan berhubungan korespondensi dengan bank internasional. Selanjutnya yaitu pengertian bank konvensional. Keberadaan bank mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Bank mempunyai usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarikan uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang prinsipnya menggunakan 2 metode. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka maupun produk pinjaman kredit yang berdasarkan prinsip bunga tertentu. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
Sistem menetapkan biaya ini disebut fee-based. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, bank konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan. Selanjutnya yaitu sistem operasional bank konvensional. Sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman, invest note. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya. Atau dengan kata lain, bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan. Artinya, ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga, yaitu suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitupun pada sektor kredit atau pinjaman. Ketika bank konvensional memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, maka bank berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank. Mengenai tinggi rendahnya bunga di masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni likuiditas masyarakat, ekspektasi, inflasi, besarnya suku bunga dalam negeri, ekspektasi perubahan nilai tukar, dan premi atas resiko. Yang terakhir yaitu produk-produk bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum mempunyai kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, memiliki ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank konvensional dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Produk-produk yang terdapat dalam perbankan konvensional berdasarkan prakteknya memiliki ragam produk, tergantung dari status bank yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan yang berbeda. Di antaranya kegiatan bank konvensional yaitu A. Menghimpun dana atau funding. Di sini terdapat simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Di sini ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Di sini terdapat kiriman uang, bank card, bank garansi, bank draft, clearing, letter of credit, inkaso, melayani pembayaran, cek wisata, dan menerima setoran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.